Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul Plot Love. Drama ini menceritakan tentang kisah 7 tahun lalu tentang keterikatan cinta dan benci antara desainer elit yang bernama Su Bei dengan CEO yang sombong bernama Lunan. Su Bei dalam drama ini adalah sosok perancang busana sekaligus agen model emas, ane dari industri mode dan merupakan istri dari Lunan. Lunan adalah seorang CEO yang sombong dan merupakan suami dari Su Bei. 7 tahun yang lalu, perancang busana Su Bei ini dikucilkan oleh semua orang yang dia kenal dan dipaksa ke luar negeri setelah dijebak karena kasus plagiarisme. Yang mengirim Su Bei ke luar negeri ini tidak lain adalah Sunan, namun dia melakukan hal tersebut demi melindungi Su Bei dari orang-orang sekitarnya yang selalu ingin menjatuhkan Su Bei. Nah, suatu saat Lunan ini menyusul Su Bei ke luar negeri, namun dia mengalami kecelakaan yang sangat parah dan mengakibatkan dia harus menjalani operasi otak sehingga mengalami amnesia. Su Bei yang tidak mengetahui hal tersebut menjadi sangat membenci Lunan karena mengira Lunan ini tidak menyayangi dia lagi dan memang sengaja mengirim Su Bei ke luar negeri karena membenci Su Bei. Selain itu, bibi Su Bei yang meninggal secara tidak wajar, yaitu melompat dari sebuah gedung, menambah kesalahpahaman Su Bei terhadap Lunan. Jadi 7 tahun kemudian Su Bei ini berubah menjadi cantik dan kembali lagi ke Cina untuk menemukan kebenaran tentang peristiwa 7 tahun yang lalu. Su Bei pun mulai mendekati Lunan lagi untuk menyelidiki kebenaran tentang kematian orang yang dia cintai, dan dia terkejut ketika mengetahui bahwa Lunan ini tidak dapat mengingat Su Bei. Su Bei memanfaatkan hal tersebut dan dia juga menahan emosinya dengan berpura-pura menjadi istri yang baik dan dengan mendekati Lunan. Su Bei ini di sini mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Lunan yang tidak mengingat dia dan status mereka yang masih suami istri di atas kertas menjadi peluang besar untuk Su Bei dalam mendekati Lunan. Nah, Su Bei ini menggunakan kekuatannya tersebut untuk keuntungannya sendiri dan mulai menggoda Lunan. Dari sinilah Lunan dan Su Bei ini mulai dekat kembali, dan Su Bei yang awalnya sangat membenci Lunan dan hanya ingin memanfaatkan Lunan, lambat laun mulai luluh dengan sikap Lunan yang selalu ingin melindungi Su Bei. Dan Su Bei ini akhirnya mengetahui sebuah fakta bahwa 7 tahun yang lalu Lunan ini menyusul Su Bei ke luar negeri, namun Lunan pernah mengalami kecelakaan dan harus menjalani operasi otak. Makanya sejak saat itu Su Bei ini tidak pernah mendapatkan kabar dari Lunan, dan hal tersebut bukan dilakukan dengan sengaja seperti prasangka Su Bei, namun karena hal yang terjadi di luar prediksi. Nah, mengetahui hal tersebut, Su Bei ini langsung merasa bersalah dan sangat sedih ketika mengetahui Lunan juga menghadapi masa lalu yang pahit. Dan teman-teman, ternyata Su Bei ini memiliki anak yang juga adalah anak Lunan, tapi dia menyembunyikan hal tersebut dari Lunan, dan anaknya ini sudah mengetahui kalau Lunan ini adalah ayahnya dia. Makanya pas di sini Lunan pas nggak sadarkan diri, si anaknya ini tiap hari datang menjenguk Lunan, dan anaknya ini sweet banget, padahal sejak kecil dia nggak tinggal sama ayahnya, tetapi dia beneran kayak sayang banget gitu ke ayahnya. Nah, Lunan ini udah benar-benar menyayangi Su Bei, jadi di sini Lunan berkali-kali membahayakan nyawanya sendiri demi menyelamatkan Su Bei. Nah, salah satunya dalam scene ini. Jadi cewek ini dia tuh menyukai Lunan dan dia iri kepada Su Bei karena Su Bei ini berhasil mendapatkan hati Lunan. Dia kemudian berencana untuk membunuh Su Bei, namun Lunan dengan sigap menolong Su Bei. Lunan pun tertimpa rak, dan kepalanya Lunan yang sebelumnya pernah mengalami cedera parah ini lagi-lagi mengalami benturan dan menyebabkan dia pingsan. Lunan langsung dilarikan ke rumah sakit, dan Su Bei merasa khawatir melihat kondisi Lunan yang tidak sadarkan diri. Nah, pasca kejadian tersebut, di alam bawah sadarnya ini Lunan melihat beberapa potongan siluet tentang dirinya di masa lalu, tentang Su Bei yang masih menjadi desainer, tentang desain yang kemudian menjadi bumerang bagi dirinya dan juga Su Bei, tentang perdebatannya dengan keluarganya, dan tentang bagaimana perpisahannya dulu dengan Su Bei. Selain itu, dia juga melihat gambaran bagaimana saat dia mengalami kecelakaan ketika hendak menyusul Su Bei. Mimpi tentang kecelakaan yang menimpanya tersebut membuat Lunan terbangun dengan perasaan panik. Untung saja saat bangun dia dikelilingi oleh orang-orang yang dia sayangi, terutama Su Bei. Su Bei langsung menenangkan Lunan sambil menggenggam tangan Lunan. Nah, karena beberapa benturan yang dialami Lunan ini sering mengalami sakit di kepalanya dan penglihatannya ini menjadi agak kabur. Namun dia menganggap itu hanya efek karena dia baru siuman, meskipun juga sedikit panik karena dia takut kalau pada akhirnya gak bisa melihat lagi. Namun dia menyembunyikan perasaan tersebut dan mengatakan bahwa dia tidak apa-apa untuk menenangkan orang-orang di sekitarnya. Lunan hanya menceritakan tentang bagaimana perasaan dia yang sebenarnya kepada asisten pribadinya. Nah, akhirnya
Selanjutnya, Lunan ini pun menjalani pemeriksaan secara menyeluruh. Setelah melakukan pemeriksaan, Lunan langsung menemui dokter dan dokter ini melihat hasil pemeriksaan Lunan dan langsung memberikan hipotesis bahwa kemungkinan hal tersebut karena penggumpalan darah di otak Lunan yang kemudian menekan syaraf Lunan sehingga bagian di penglihatannya ini sedikit terganggu. Dokter kemudian menyarankan agar Lunan ini menjalani operasi, namun lagi-lagi Lunan menolak. Jadi sebelumnya dia ini sudah disarankan untuk menjalani operasi, namun Lunan ini selalu menolak hingga saat ini kondisi penyakitnya ini semakin parah dan penggumpalan darah di otaknya juga semakin membesar sehingga mengganggu penglihatan dia. Jika dibiarkan, Lunan ini bisa mengalami kebutaan, bahkan nyawa dia juga bisa terancam. Namun dia tetap kekeh dengan keputusannya dan tidak mau menjalani operasi. Alasannya karena dia masih ingin menyelesaikan masalah di perusahaannya terlebih dahulu. Sube di sini menguji penglihatan Lunan. Dia membawa dokumen dan meminta Lunan untuk menandatangani dokumen tersebut. Jadi meskipun penglihatan Lunan ini sudah agak kabur, Lunan ini tetap berusaha menandatangani dokumen tersebut untuk menghilangkan prasangka Sube terhadap kesehatannya. Sube melakukan hal tersebut karena merasa kesal terhadap Lunan. Sube ini menganggap Lunan ini menyembunyikan fakta di balik kondisinya dari Sube. Jadi sebelumnya Sube ini sudah mendatangi dokter Lunan secara langsung, namun dokternya ini menjawab pertanyaan Sube terkait kondisi Lunan dengan raut seolah sedang menyembunyikan sesuatu terkait kesehatan Lunan. Dan memang sebelumnya Lunan ini meminta dokter tersebut untuk menyembunyikan fakta terkait kesehatannya dari siapapun. Jadi gak ada yang tahu kalau sebenarnya kondisi Lunan ini sudah sangat parah, baik keluarganya maupun orang-orang terdekatnya yang lain. Jadi yang tahu ini hanya dokternya dan asisten pribadi Lunan aja. Nah, setelah agak baikan, Lunan ini keluar dari rumah sakit, namun sakit yang dialaminya juga terlihat semakin parah sehingga frekuensi Lunan sakit kepala itu sudah semakin sering dan tiba-tiba dia akan pingsan. Lunan langsung dilarikan ke rumah sakit dan seperti biasa di sini asisten Lunan sangat setia merawat Lunan dan beberapa saat kemudian Sube yang mendengar kabar Lunan berada di rumah sakit langsung bergegas untuk melihat kondisinya. Sube langsung menangis begitu melihat Lunan terbaring tidak berdaya di ranjang rumah sakit dan asisten pribadi Lunan ini keluar dan sengaja memberikan ruang untuk mereka berdua. Sube meraih tangan Lunan dan sambil menangis dia meminta agar Lunan ini bisa segera siuman. Anaknya yang sangat cute dan perhatian ini menghibur Lunan saat Lunan masih menjalani masa perawatan di rumah sakit dan Lunan akhirnya keluar dari rumah sakit. Dia tinggal bersama dengan Sube dan juga anaknya. Jadi mereka ini udah family goals banget. Tapi di sini semakin hari kondisi penglihatan Sunan ini semakin memburuk. Dia tidak dapat mengambil lauk saat sedang sarapan bersama. Namun di sini anaknya dan juga Sube ini sangat mensupport Lunan kalau misalnya Lunan ini pasti bisa menghadapi semua ini. Di waktu lain Lunan bersama dengan Sube dan anaknya ini sedang jalan-jalan dan Chris anaknya, jadi anaknya ini namanya Chris teman-teman, dan Chris anaknya ini kan sangat aktif. Dia itu tiba-tiba lari dan Sube yang panik gitu khawatir dengan keselamatan Chris langsung menyusul Chris karena merasa sudah lama ditinggal. Lunan ini mencari Sube dan anaknya dengan matanya yang sudah sangat rabun tersebut. Nah, pas di episode ini nih sedih banget teman-teman. Kalau misalnya kalian nanti nonton, jadi di sepanjang jalan ini si Lunan ini mencari Sube dan juga anaknya sambil teriak-teriak sambil memanggil nama mereka, dan pokoknya scene yang jalan-jalan ini mengharukan banget. Nah, ini pas mulai aktivitas kembali di perusahaan, Lunan bersama timnya ini udah berhasil menumpas para pengkhianat di perusahaannya dan masalah perusahaannya ini sudah beres. Namun setelah semua masalah kelar, Lunan ini tiba-tiba pingsan lagi dan membuat Sube beserta asisten pribadi Lunan ini khawatir. Sesampainya di rumah sakit, dokter menjelaskan kepada Sube bahwa secepatnya Lunan ini harus menjalani operasi, namun karena Lunan sudah menunda cukup lama, peluang keberhasilan operasi tersebut menjadi sangat kecil dan tidak menjanjikan. Lunan yang sudah siuman beranjak dari tempat tidur dan mendengar percakapan dokter dengan Sube. Hal tersebut membuat Lunan semakin enggan untuk menjalani operasi. Sube terus membujuk Lunan agar melakukan operasi tersebut karena hanya itu satu-satunya usaha yang dapat dicoba untuk menyelamatkan Lunan. Namun Lunan tetap enggan melakukan operasi dan membuat Sube marah sekaligus sedih karena merasa Lunan ini sangat egois dan tidak memikirkan orang-orang sekitarnya yang begitu menyayangi dia. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.